Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 64. Bab 326 memperoleh hadiah. Saat Xiao Yan berjalan keluar dari koridor, dia secara tidak sengaja bertemu dengan kelompok Aotuo yang telah menunggu beberapa saat. Beberapa dari mereka tersenyum dan mengobrol sedikit. Selama waktu ini, Su Mei menyuntikkan beberapa kalimat dan tatapan yang biasa dia lihat pada Xiao Yan agak aneh. Lin Fei, di sisi lain tergagap dan tidak berani berbicara banyak. Setiap kali Xiao Yan mengalihkan pandangannya, wajahnya akan memerah. Penampilan Xiao Yan beberapa waktu lalu telah mengejutkan gadis energik ini sekali lagi. Idola asli di hatinya, Liu Ling, diam-diam ditendang ke samping. Yang menggantikannya adalah punggung pria muda yang pendiam dan kurus. Tidak lama setelah Xiao Yan berbincang dengan Su Mei dan yang lainnya, Aotuo dengan paksa mengakhiri percakapan mereka. Setelah itu, dia memimpin Xiao Yan keluar dari alun-alun dan dengan cepat kembali ke asosiasi. Dia mengatur ruangan yang tenang untuk Xiao Yan, membiarkan Xiao Yan menyesuaikan kondisinya terlebih dahulu. Ini karena kulit pucat Xiao Yan lemah hingga membuat orang takut. Xiao Yan menatap pintu kamar yang telah ditutup dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menatap tangannya yang berisi pil obat berwarna hijau yang telah dimasukkan Aotuo ke arahnya. Berdasarkan kilau pil obat, itu setidaknya tingkat 3. Tampaknya kemenangan Xiao Yan kali ini memang membuat Aotuo sangat senang. Pil obat kelas ini bisa dianggap sangat berharga baginya. Saat ini, bagaimanapun, dia dengan mudah menyerahkannya kembali. Begitu dia duduk bersila di tempat tidur empuk, Xiao Yan mengambil pil obat di tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia merasakan energi murni yang dengan cepat menyebar di dalam tubuhnya dan perlahan-lahan menutup matanya, mulai memulihkan jiwanya. Meskipun dia dengan paksa mendukung dirinya sendiri, pemeriksaan kali ini memang menghabiskan semua kekuatan Xiao Yan. Konsumsi kekuatan spiritualnya ketika dia berubah di antara 3 jenis api memang terlalu hebat. Jika bukan karena kondisi sebelumnya ini sangat baik, kemungkinan Xiao Yan akan pingsan karena kelelahan total dari kekuatan spiritualnya sebelum dia bisa menyelesaikan mengubah nyala api 2 kali. Dalam sekejap, lebih dari 5 jam telah berlalu saat dia memulihkan diri. Ketika Xiao Yan akhirnya terbangun dari mode pelatihannya dan melirik ke jendela yang tidak terkunci, dia menyadari bahwa matahari, yang awalnya tergantung tinggi di udara, sebenarnya akan turun melampaui cakrawala. Udara hangat juga perlahan berubah menjadi dingin. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas dan mengusap dahinya. Dia merasakan kelelahan dan kantuk keluar dari pikirannya. Dia sedikit terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan membutuhkan setidaknya 1 hari untuk memulihkan setengah dari energinya. Tidak disangka dia hampir pulih sepenuhnya selama 5 jam ini. Ini pasti efek dari pil obat yang diberikan Aotuo padanya. Xiao Yan meletakkan telapak tangannya di tempat tidur dan menggunakan sedikit kekuatan. Tubuhnya melompat ke depan dalam sekejap dan terus mendarat di tanah. Dia kemudian menepuk tangannya dengan lembut, merasa puas dengan kecepatan pemulihannya. Kraak! Tidak lama setelah Xiao Yan turun dari tempat tidur, pintu kamar dibuka dengan lembut. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat-lihat, hanya untuk melihat seorang wanita muda yang lembut dan cantik mengenakan jubah alkemis peserta pelatihan dengan hati-hati berjalan masuk sambil membawa baskom berisi air jernih. Tuan Xiao Yan, Grand Master Aotuo telah menginstruksikan saya untuk menjagamu di sini. Wanita muda itu baru berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Dia memiliki tubuh yang sangat kecil, tapi jubah ketat alkemis memperlihatkan pinggangnya yang ramping dan dadanya yang agak membuncit. Meskipun dia belum dewasa, dia memiliki keunikan tentang dirinya. Saat ini, wajahnya yang halus, cantik, kecil sedikit pemalu dan memerah. Panas terik melintas di matanya yang cerah saat dia menatap Xiao Yan. Sebelumnya, ketika dia tidak ada pekerjaan, dia diam-diam pergi menonton kompetisi Grand Meeting. Secara alami, dia telah dengan jelas melihat Xiao Yan mengalahkan Yan Li dan membalikkan keadaan, mengubah hasil akhir dari seluruh Grand Meeting. Di hati para wanita muda di usia ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah pahlawan dan idola mereka di hati mereka. Meskipun wajahnya terlihat sedikit biasa, itu dipenuhi dengan pesona ketika mereka melihatnya sekarang.
Hati gadis muda itu melonjak kegirangan ketika dia tiba-tiba diperintahkan oleh Hao Tuo untuk menjaga tempat ini. Ini terutama terjadi ketika dia mengingat tatapan iri dari teman-temannya. Suhu matanya yang panas sekali lagi naik. Uhuk-uhuk, Xiao Yan terbatuk kering saat dia ditatap oleh seorang gadis muda dengan cara yang panas. Ketika dia pulih, dia tersenyum saat menerima baskom. Terima kasih, tapi aku bisa melakukannya sendiri. Oh. Meskipun dia merasa sedikit menyesal di dalam hatinya, gadis muda itu tidak berani menolak. Dia dengan patuh menyerahkan baskom dan berdiri di samping dengan tatapannya menatap Xiao Yan tanpa berkedip. Xiao Yan benar-benar merasa sangat tidak nyaman ditatap saat dia mandi. Oleh karena itu, dia hanya menyeka wajahnya secara acak beberapa kali sebelum bertanya dengan cara yang agak tidak berdaya. Nona muda. Aku dipanggil Sun Er. Wanita muda itu berkata dengan wajah merah. Catatan, Sun Er ini bukan Sun Er dari klan Xiao. Xiao yang tersenyum pahit, tapi dia hanya bertanya. Nona Sun Er, bisakah kau membawaku menemui ketua Fama sekarang? Ah. Silakan ikuti saya. Gadis kecil yang puas menjawab dengan tajam sebelum berbalik dan memimpin dari depan. Begitu mereka meninggalkan ruangan, Xiao Yan mengikuti di belakang gadis muda itu. Alkemis asosiasi yang sesekali melewatinya, akan berhenti dan memberikan senyum ramah kepada mantan. Pada saat tangga menjadi sempit, banyak alkemis bahkan akan mengambil inisiatif untuk memberi jalan. Diperlakukan dengan sangat sopan menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit tidak nyaman. Tuan Xiao Yan, Anda benar-benar menikmati prestise yang besar. Biasanya, orang-orang itu akan cemberut ketika mereka melihat kita, apalagi memberi jalan kepada kita. Saat mereka sekali lagi berjalan melewati koridor, gadis muda di depannya tidak bisa menahan tawa pelan. Xiao yang tersenyum mendengar kata-kata yang agak cakep dari gadis muda itu. Dunia itu realistis. Rasa hormat dan hormat selamanya ditinggalkan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menikmatinya. Sebelum ini, dia juga tidak menerima perlakuan seperti itu ketika dia datang ke asosiasi alkemis, bukan? Setelah mengikuti gadis muda itu melewati beberapa koridor lagi, Xiao Yan akhirnya berhenti di luar ruangan yang luas. Gadis muda itu dengan lembut berkata, ini adalah pelajaran dari ketua. Dia seharusnya ada di dalam sekarang. Silakan masuk sendiri, Tuan Xiao Yan. Terima kasih Nona Sun Er. Xiao Yan mengangguk dan tersenyum saat dia berbicara. Tidak perlu, gadis muda itu tersenyum manis dan berbalik. Dia telah mengambil beberapa langkah ketika dia tiba-tiba berbalik lagi dan berkata dengan senyum lagi. Tuan Xiao Yan, kamu benar-benar tampan hari ini. Hehe, selamat tinggal. Xiao Yan bingung saat dia menatap gadis muda itu, yang tangannya berada di belakang punggungnya, melompat-lompat seperti rusa saat dia menghilang di ujung koridor. Segera, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tampaknya Grand Meeting telah mengumpulkan popularitas yang cukup besar baginya. Bahkan wajah yang tampak biasa ini sebenarnya bisa menyebabkan gadis muda itu memiliki perasaan asmara padanya, tapi sayang sekali bahwa identitas dan nama ini salah. Xiao Yan menarik pandangan dan pikirannya sebelum dia mengetuk pintu dengan ringan. Dia menunggu suara Fama dipancarkan dari dalam sebelum dia membuka pintu dan masuk. Begitu dia memasuki ruangan, Fama, Hai Bodong, dan Jialao, yang duduk di sisi meja, tanpa sadar melemparkan senyuman pada Xiao Yan ketika mereka melihat bahwa itu adalah dia. Anak kecil, selamat. Saat mereka melihat Xiao Yan masuk, 3 kelompok pria Famha menangkupkan tangan ke arahnya. Kalian semua harus berhenti mengejakku. Xiao Yan perlahan berjalan ke depan dan berbicara dengan senyum pahit. Perselingkuhan ini hampir merenggut nyawa kecilku ini. Keke. Fama tertawa pelan. Dia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu saat telapak tangannya membelai cincin penyimpanan di tangannya. Segera, gulungan berwarna ungu perak muncul di telapak tangannya. Telapak tangan Xiao Yan perlahan mengusap gulungan itu dan dia berkata sambil tersenyum. Dengan usaha datang pahala. Ini adalah formula obat untuk pil obat tingkat 6. Pil roh pencairan. Anak kecil, mulai sekarang, itu milikmu. Saat dia berbicara, Fama menjentikan jarinya ke gulungan. Gulungan itu berubah menjadi bayangan berwarna perak yang melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan sedikit bersemangat saat menerima gulungan itu.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memainkannya di tangannya. Gulungan itu berwarna ungu dan perak dan memiliki perasaan sedingin es saat dipegang. Di permukaan gulungan yang cerah dan bersih, terdapat beberapa garis dan tanda kuno yang rumit, memberikan kesan estetika ketika seseorang melihatnya. Xiao Yan dengan hati-hati memegang gulungan itu dan perlahan menariknya terbuka. Dia dengan kasar melihat informasi yang tertulis di gulungan itu dan menyadari bahwa apa yang tertulis di sana tidak berbeda dari apa yang Ao Tuo katakan padanya. Baru saat itulah dia menghela nafas lega. Saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakan kekuatan spiritual Anda untuk membaca formula obat di sini. Jika tidak, Anda akan pingsan di tempat. Bahkan jika itu aku, formula obat tingkat 6 adalah sesuatu yang akan membuatku pusing cukup lama setelah membacanya. Fama mengingatkan saat dia melihat sikap bersemangat Xiao Yan. Aku tahu. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan dengan hati-hati menempatkan formula obat untuk pil roh pencairan ke dalam cincin penyimpanannya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Fama menyerahkan sepotong pelat logam berwarna ungu dan tidak bisa menahan perasaan tidak pasti. Ini adalah hadiah untuk sesepuh kehormatan asosiasi dan juga semacam hadiah untuk juara. Jika Anda mengambil token ini, Anda bisa mendapatkan bantuan dari cabang asosiasi manapun di Kekaisaran Mahajia. Fama tersenyum dan berkata, "Saya tahu bahwa kamu tidak suka dibatasi oleh posisi apapun. Yang disebut tetua kehormatan ini tidak membutuhkan Anda untuk melakukan apapun. Itu hanya gelar gantung. Selama Anda mau, Anda dapat mengabaikan pengiriman siapapun, termasuk saya." Xiao Yan mengangguk sedikit sebelum menerima token secara sepintas. Baiklah, teman kecil, kamu sudah mendapatkan hadiahnya. Selanjutnya, Anda dapat berkeliling di sekitar asosiasi atau ibu kota. Meski Grand Meeting telah usai, ibu kota akan cukup ramai untuk beberapa waktu. Saat ini Anda juga orang terkenal. Jika Anda akan keluar, orang-orang yang ingin berkenalan dengan Anda mungkin harus antri keluar kota ini. Haha. Fama menggoda. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tatapannya menyapu mereka bertiga saat dia tiba-tiba bertanya. Kamu, apa yang kamu rencanakan? Hai Bodong tersenyum dan bertukar pandang dengan Famha dan Jialau. Dia kemudian tersenyum dan berkata. Selanjutnya, kami berencana untuk pergi dan mencari teman Yan Li untuk mendiskusikan harga yang harus dibayar karena melanggar aturan Grand Meeting. Orang yang menyedihkan yang ditakdirkan untuk tidak bisa kembali. Xiao Yan merentangkan tangannya. Dia tidak mengira Yan Li akan dapat melarikan diri hidup-hidup dari tangan 3 orang kelompok Fama. Karena kalian bertiga harus membuat janji, aku tidak akan menahanmu. Saya juga memiliki beberapa hal yang harus saya lakukan. Selamat tinggal. Xiao Yan menangkupkan tangannya pada ketiga orang itu. Dia tidak tinggal lebih lama lagi saat dia berbalik dan berjalan keluar kamar. Ayo pergi, selama 2 hari ini, aku telah dibuat marah oleh orang itu. Sekarang, waktunya membayar. Saat dia melihat punggung Xiao Yan yang menghilang, Famha berdiri dari kursinya dan berbicara dengan senyum dingin. Hai Bodong tersenyum dan berdiri. Mereka bertiga bertukar tatapan. Saat tubuh mereka sedikit bergetar, angin kencang tiba-tiba bertiup dari dalam ruangan. Angin meniup buku-buku kemana-mana saat mereka mengeluarkan suara desir, buku terbang di sekitar. Ketika semuanya akhirnya beres, ketiga orang di ruangan itu tidak bisa ditemukan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 327 mendapatkan 7 air liur roh hijau ajaib. Xiao Yan perlahan keluar dari asosiasi alkemis di bawah banyak tatapan yang semuanya mengandung berbagai arti bagi mereka. Dia berdiri di pintu masuk utama dan menyaksikan langit yang berangsur-angsur menjadi gelap. Pikirannya agak kosong saat dia melakukannya. Dengan berakhirnya Grand Meeting, seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa jauh lebih rileks. Hanya tanpa tekanan untuk benar-benar merebut tempat juara, dia bisa benar-benar menghela nafas lega. Hal ini benar-benar menghabiskan terlalu banyak semangat seseorang, Xiao Yan tertawa getir. Jika bukan karena Ratu Medusa yang mengatakan kalimat itu saat itu, Xiao Yan tidak akan mau mati-matian melakukan pekerjaan yang melelahkan dan berpartisipasi dalam pertemuan besar ini.
Saat dia mengingat peringatan Ratu Medusa, telapak tangan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi diam-diam menyentuh pithon 7 warna penelan surga yang dililitkan di lengannya saat tertidur lelap. Dia tidak tahu apakah itu karena Ratu Medusa yang semakin kuat, tetapi ular piton yang sekarang seringkali jatuh tertidur lelap. Kadang-kadang, saat Xiao Yan sedang berlatih, inderanya yang tajam terkadang merasakan bahwa ada dua roh yang menekan dan berkelahi satu sama lain di dalam tubuh kecil itu. Ah, ada masalah di mana-mana, Xiao Yan mendesah pelan. Tanpa memiliki kemampuan untuk membantu pithon 7 warna penelan surga, Xiao Yan hanya bisa melihat mereka bertarung. Meskipun pemenang terakhir dalam pertempuran ini pasti adalah Ratu Medusa, pithon 7 warna penelan surga setidaknya membantu Xiao Yan mendapatkan hak untuk dapat berdiskusi dengan Ratu Medusa. Melihat bahwa Ratu Medusa tiba-tiba berbicara terakhir kali, kemungkinan pil roh pencairan ini sangat penting baginya. Meskipun formula obat saat ini sudah ada di tangannya, dia harus tetap mengandalkan Xiao Yan jika dia ingin pil obatnya dimurnikan. Oleh karena itu, saat ini dia tidak perlu khawatir akan terbunuh jika Ratu Medusa akan bangun suatu hari nanti. Xiao Yan menghirup udara yang agak dingin dan lembab. Dia membuang pikiran kacau itu dari benaknya dan berhenti sebentar di jalan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan berjalan ke arah di mana klan Nalan berada. Hari ini adalah terakhir kalinya dia perlu mengeluarkan racun dari Nalanji. Jika semuanya berjalan lancar, dia akan mendapatkan 7 air liur roh hijau ajaib malam ini. Ketika saatnya tiba, dia akan mencoba dan melihat apakah dia bisa membangunkan Yao Lao dengan menggunakannya. Jika dia bisa membangunkan Yao Lao, dia akan memiliki perlindungan teraman dalam perjalanannya ke Sekte Awan Berkabut kali ini. Jika dia gagal membangunkan Yao Lao, maka dia hanya bisa menguatkan kulitnya dan menuju ke sana. Karena dia sudah sejauh ini dalam perjalanannya, Xiao Yan tidak akan memilih untuk menyerah terlepas dari apa yang terjadi. Besok akan menjadi hari kosong terakhir, jika memungkinkan. Sayangnya, hal ini juga memiliki beberapa kemungkinan serangan balik yang terjadi. Setelah berhasil menghaluskan 3 garis pada pil obat, serangan baliknya jauh lebih besar pada kelas Dousi. Jika kekuatanku jatuh pada saat ini, itu benar-benar akan membuatku depresi. Xiao Yan menekan bibirnya sedikit. Jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya. Di dalamnya, ada pil semangat hijau 3 garis, yang telah disempurnakan kurang dari setengah hari. Meskipun Xiao Yan tidak bisa merasakan kekuatan sebenarnya dari Nalan Yanran, sepertinya kekuatannya tidak akan lebih lemah dari Mu Shen dari cara yang tajam dan mengesankan saat dia menyerang malam itu. Dia bahkan mungkin melampauinya. Mu Shen sudah menjadi bintang 9 Dousi. Jika Nalan Yanran melampaui dia, maka dia harus berada di sekitar kelas Da Dousi. 3 tahun lalu, dia hanyalah seorang bintang Dousi. Selama periode waktu kurang dari 3 tahun ini dia benar-benar naik ke kelas Da Dousi? Kecuali jika saya membuat kesalahan dalam penilaian saya, sepertinya dia mengonsumsi semacam pil obat yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatannya selama 3 tahun ini. Dengan kekayaan melimpah dari Sekte Awan Berkabut dan bantuan dari Raja Pil Guhe, bukan tidak mungkin untuk memperbaiki pil obat tersebut meskipun mereka sangat langka. Jika tidak, bahkan jika bakatnya luar biasa, tidak mungkin baginya untuk menjadi lebih kuat jauh lebih cepat dariku. Xiao Yan menunduk dan merenung. Kemampuan guru mungkin hebat dan tak terduga, tetapi pil obat itu membutuhkan berbagai bahan obat langka untuk disempurnakan. Dengan kemampuan saya, ada banyak hal yang tidak bisa saya dapatkan. Tanpa bahan obat yang cukup, guru tidak akan dapat memperbaiki pil obat terlepas dari seberapa hebat kemampuannya. Oleh karena itu, dia telah menggunakan dan menyempurnakan pil obat jenis katalitik selama beberapa tahun ini. Misalnya, cairan yang dapat merangsang potensi tubuh saat dioleskan meskipun menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Namun, guru tidak pernah membuat pil obat seperti yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Meringkas semua kondisi keduanya, Xiao Yan diam-diam merasa sedikit lega meskipun kekuatan Nalan Yanran telah meningkat pesat. Kita akan lihat bagaimana kalau saatnya tiba. Jika saya dapat membangunkan guru, saya tidak perlu mengambil risiko dan mengonsumsi pil semangat hijau 3 garis. Jika aku gagal membangunkannya, Xiao Yan menghela nafas sebelum bergumam, kalau begitu aku hanya bisa mengambil resiko dan mencobanya. Saya sudah mempersiapkan selama 3 tahun hanya untuk hari ini.
Saya tidak bisa membiarkan noda apapun yang dapat mengakibatkan kegagalan saya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan untuk sementara menekan pikiran yang agak menjengkelkan ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Rumah klan Nalan sudah terlihat sebagian di tepi penglihatannya. Xiao Yan perlahan datang ke pintu masuk klan Nalan. Setelah datang setiap hari untuk membantu Nalanji mengeluarkan racun selama beberapa hari ini, Xiao Yan sudah sering menjadi tamu di tempat ini. Oleh karena itu, kedua penjaga di pintu depan tidak bertindak dengan cara yang tidak berpengalaman dan melangkah maju untuk menghentikannya. Sebaliknya, mereka dengan rendah hati tersenyum padanya, mengangkat tangan dan dengan hormat menuntunnya masuk. Xiao Yan mengikuti jalan kerikil kecil dan perlahan berjalan menjauh. Setelah itu, dia tiba di aula hanya untuk melihat bahwa Nalanji sudah menunggunya. Ketika Nalanji melihat yang pertama, dia tersenyum saat dia berdiri, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Selamat. Saat ini Anda dapat dianggap sebagai pria saat ini di ibu kota. Tidak ada orang yang tidak mengenal Anda." Xiao Yan tersenyum dan menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Namun, dia sedikit terkejut mengetahui bahwa Nalan Yanran yang selalu ada tidak bisa ditemukan. Nalan Yanran telah kembali ke sekte. Ada seseorang dari sekte di sini hari ini yang mendesaknya untuk kembali. Nalanji tampaknya memahami ketidakpastian Xiao Yan saat dia menjelaskan sambil tersenyum. Oh. Di permukaan, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Namun, senyum dingin muncul di hatinya. Perjanjian 3 tahun semakin dekat. Dia secara alami harus kembali. Kakek Nalan, mari kita mulai sesi ekstraksi racun hari ini. Ini yang terakhir. Setelah malam ini, racun panas akan benar-benar keluar dari tubuhmu. Itu bagus. Terima kasih, teman muda Xiao Yan. Ke depan, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, Anda bisa datang ke klan Nalan kami. Selama saya berkuasa, saya pasti tidak akan menolak Anda. Nalanji berkata dengan rasa terima kasih. Masing-masing dari kita hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia mengikuti di belakang Nalanji saat mereka masuk ke sebuah ruangan di samping. Setelah itu, mereka memulai sesi pengusiran racun terakhir ini. Sesi pengusiran racun terakhir sangat mudah sehingga sedikit di luar dugaan Xiao Yan. Tentu saja, dia dengan jelas memahami bahwa ini karena kekuatan spiritualnya melonjak selama Grand Meeting. Setelah mengalami tes semacam itu, dia tidak diragukan lagi menjadi jauh lebih mampu dalam mengendalikan inti api teratai hijau. Xiao Yan menyeka setetes keringat dingin dari wajahnya. Jarinya telah dihapus dari punggung Nalanji saat dia melihat wajah yang terakhir yang tiba-tiba menjadi jauh lebih kemerahan. Dia mengangguk dan berkata, "Selamat. Racun panas telah dihilangkan seluruhnya dari tubuhmu." Saat dia mengucapkan kata-kata ini, mulut Xiao Yan mengandung sedikit kepahitan. Racun panas memang telah meninggalkan tubuh Nalanji, tapi akhirnya menabrak tubuhnya sendiri. Nalanji menghembuskan nafas panjang dari udara keruh. Udara keruh kali ini tidak lagi memiliki kandungan berwarna hitam seperti di masa lalu. Itu benar-benar tampak seperti yang dikatakan Xiao Yan. Racun panas itu benar-benar telah dihilangkan. Saya tidak bisa berterima kasih atas kebaikan yang begitu besar hanya dengan kata-kata atau perbuatan. Saya yang lama tahu bahwa teman muda Xiao Yan ada di sini karena 7 air liur roh hijau ajaib itu, tetapi hidup saya tidak dapat dibandingkan dengan tanaman itu. Saya, Nalanji, berjanji kepada Anda bahwa jika ada kesempatan di masa depan, saya tidak akan ragu untuk membalas kebaikan Anda. Nalanji berdiri dan berbicara dengan Xiao Yan dengan suara yang dalam. Dari sikapnya, tampaknya dia sangat serius. Xiao Yan tersenyum tapi tidak berkomitmen. Plok plok plok. Nalanji tiba-tiba bertepuk tangan. Sesaat kemudian, pintu kamar yang tertutup rapat dibuka. Seorang pelayan wanita membawa pot bunga giok yang berisi tanaman saat dia masuk. Saat tanaman ini muncul, aroma aneh yang menenangkan jiwa orang segera menyebar ke seluruh ruangan. Xiao Yan mengendus aroma aneh saat tatapannya langsung berhenti di tanaman di tangannya. Tanaman ini benar-benar berwarna hijau, tampak seolah-olah diukir dari batu giok hijau kualitas terbaik. Di atas tanaman, bunga yang memiliki 7 warna berbeda perlahan-lahan mekar. Saat melakukannya,
Xiao Yan agak heran menyadari bahwa ketujuh warna itu benar-benar berubah secara bertahap, memberikan penampilan yang sangat cantik. Teman muda Xiao Yan, ini adalah 7 air liur roh hijau ajaib. Dikatakan bahwa jika seorang alkemis menggunakan api untuk memurnikannya menjadi cairan, itu akan memungkinkan roh yang kelelahan untuk pulih dengan cepat. Saat itu, saya telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkannya. Alasan saya mendapatkan racun panas, itu juga karena memilih benda ini. Nalanji tertawa. Xiao Yan menahan kegembiraan di hatinya dan mengangguk sedikit. Dia menjilat bibirnya dan tidak membiarkan dirinya terbawa suasana. Teman muda Xiao Yan, karena kamu telah menyembuhkanku sepenuhnya, benda ini sekarang menjadi milikmu. Meskipun Xiao Yan mengendalikan dirinya dengan sangat baik, dia tidak bisa menipu rubah tua yang licik seperti Nalanji saat yang terakhir tersenyum saat berbicara. Terima kasih banyak. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dengan penuh syukur pada Nalanji. Dia tidak melawan lagi. Mengambil 2 langkah ke depan, dia menerimanya dari tangan pelayan wanita. Pandangannya bergerak ke atas dan ke bawah saat mengamati tanaman itu dengan penuh semangat. Meskipun air liur 7 ajaib hijau ini dapat disimpan di cincin penyimpanan, Anda harus membiarkannya menerima sinar matahari selama 1 jam setiap hari. Jika tidak, itu akan layu secara otomatis. Anda harus mengingat ini. Nalanji mengingatkan. Iya. Mendengar ini, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Baru kemudian dia berani menyimpan 7 air liur roh hijau ajaib di cincin penyimpanannya. Dia berbalik dan berbicara kepada Nalanji, kakek Nalan, masih ada beberapa hal yang ingin saya selesaikan hari ini. Karena saya sudah menyelesaikan apa yang harus saya lakukan di sini, saya akan mengucapkan selamat tinggal. Ah, begitu cepat? Nalanji bingung. Dia ingin membujuk Xiao Yan untuk tetap tinggal, tetapi melihat urgensi di dahi Xiao Yan, dia hanya bisa menelan kata-kata itu untuk menahannya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan di masa depan, kamu bisa datang dan menemukanku." Haha, aku akan. Saat dia tersenyum, Xiao Yan, yang sedang terburu-buru membangunkan Yao Lao, menangkupkan tangannya sambil menghadap Nalanji. Setelah itu, dia berbalik dan buru-buru keluar dari kamar. Di dalam ruangan, Nalanji memperhatikan Xiao Yan yang terbakar oleh ketidaksabaran, dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia telah berencana untuk mengundang orang lain untuk makan malam untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi hubungan mereka. Bab 328 Kebangkitan Yao Lao. Xiao Yan terburu-buru saat meninggalkan klan Nalan. Dia ingin segera kembali ke penginapan tempat dia tinggal ketika dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Untuk memperbaiki 7 air liur roh hijau ajaib menjadi cairan, dia secara alami membutuhkan kuali obat. Kuali itu, bagaimanapun, telah dihancurkan selama Grand Meeting. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia buru-buru berjalan menuju rumah lelang primer. Karena dia takut dia akan tertunda jika dia bertemu Ya Fei, Xiao Yan hanya membeli kuali obat yang kira-kira sama dengan yang dia miliki sebelumnya dari bagian luar rumah lelang. Dia kemudian bergegas kembali ke penginapan tempat dia menginap tanpa henti. Dengan fokus penuh, Xiao Yan bergegas kembali ke penginapan, memasuki kamarnya dan memutar tangannya untuk menutup pintu dengan erat. Dia melangkah ke bagian dalam ruangan. Hanya setelah dia menghembuskan nafas kasar, dia akhirnya mengeluarkan 7 air liur roh hijau ajaib dan meletakkannya di atas meja. Duduk di sisi meja, tatapan Xiao Yan menatap langsung ke tanaman yang sangat indah ini untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas panjang. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, dia akhirnya berhasil. Hanya saja dia tidak tahu apakah itu akan berguna bagi guru. Xiao Yan perlahan menenangkan perasaan gelisahnya. Dia dengan hati-hati menutup semua jendela sebelum kembali ke sisi meja dan dengan penuh perhatian mempelajari 7 air liur roh hijau ajaib yang berulang kali berubah warna. Dengan isyarat dengan tangannya, kuali obat berwarna merah muncul di atas meja. Saat dia meletakkan tangannya di pot batu giok yang berisi 7 air liur roh hijau ajaib, Xiao Yan tiba-tiba melepaskan kekuatan tersembunyi di telapak tangannya. Sebuah retakan terdengar dan garis retakan yang dengan cepat mulai menyebar muncul seperti jaring laba-laba di permukaan pot giok.
Jari Xiao Yan menekan pot batu giok yang dipenuhi dengan garis retakan. Seketika, yang terakhir benar-benar pecah, mengungkapkan akar dari 7 air liur roh hijau ajaib yang dibungkus oleh tanah di dalamnya. Setelah merenung sebentar sambil mengamati tanah yang lembab, telapak tangan Xiao Yan sekali lagi bersandar di dekatnya. Sebuah bibit api berwarna hijau pucat mengeluarkan suhu tinggi yang dengan cepat memanggang tanah yang lembab sampai kering. Pada saat ini, telapak tangannya dengan lembut menepuknya dan semua tanah yang terbungkus di luar 7 air liur roh hijau ajaib mulai menumpahkan dirinya sendiri, mengungkapkan bagian bawah dari akar yang tidak sedikit pun rusak. Telapak tangan Xiao Yan sedikit melengkung dan kekuatan hisap lembut perlahan menarik 7 air liur roh hijau ajaib, yang kemudian dengan hati-hati ditempatkan ke dalam kuali obat. Telapak tangannya berputar sedikit dan api berwarna hijau yang terkontraksi dimuntahkan darinya. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan bibit api dengan cepat dan tiba-tiba dimasukkan ke dalam kuali obat, berputar di sekitar 7 air liur roh hijau ajaib beberapa kali. Ketika api berwarna hijau muncul, suhu tinggi yang dibawanya menyebabkan 7 air liur roh hijau ajaib, yang awalnya seperti giok hijau, dengan cepat mulai layu. Meski dahan dan daunnya layu, warna bunga 7 warna itu semakin cerah. Saat cabang dan daun benar-benar berubah menjadi abu dan menghilang, warna bunganya begitu cerah sehingga membuat mata orang yang melihatnya merasakan sakit yang menusuk. Selain itu, aroma yang kaya, seperti anggur kuno yang terkubur di bawah tanah untuk waktu yang lama, perlahan-lahan mulai merembes keluar dari saluran keluar api kuali obat. Seluruh jiwa Xiao yang dirangsang saat dia menghirup aroma harum yang kaya. Dia terkejut menyadari bahwa kelelahannya, yang merupakan efek yang tidak diinginkan dari kompetisi meskipun dia beristirahat di siang hari, sebenarnya telah hilang sama sekali. Cek. Ini memang sesuatu yang bagus. Hanya aroma dari bunga yang memiliki efek aneh yang sebanding dengan pil obat tingkat 3. Ini sepertinya memiliki beberapa efek pada roh-roh yang kelelahan itu. Xiao Yan mengeluarkan pujian saat dia mengarahkan pandangannya ke kuali obat. Jarinya bergerak sedikit dan nyala api berwarna hijau yang mengelilingi bunga 7 warna, tiba-tiba melompat ke depan, menyelimuti yang terakhir. Setelah itu, nyala api mulai membakarnya dengan keras. Saat nyala api menggeliat, Xiao Yan, yang sedang menatap kuali obat, tiba-tiba mengeluarkan, yang lembut. Dia menyadari bahwa ketika 7 air liur roh hijau ajaib sedang dikalsinasi oleh nyala api, cahaya 7 warna yang berulang kali berubah benar-benar mampu bersaing dengan inti api teratai hijau, mencoba untuk mempertahankan seluruh dirinya di dalam api. Hei, hal ini memang bukan hal biasa. Itu sebenarnya mampu menahan suhu api surgawi untuk waktu yang lama. Tapi, ini memang begitu. Xiao Yan dengan lembut tertawa ketika dia menyadari bahwa api teratai hijau bawah tanah berulang kali melonjak, cahaya 7 warna yang bersaing dengannya secara bertahap melemah. Dari kelihatannya, energi yang bisa digunakan oleh cahaya 7 warna itu terbatas. Xiao Yan melambaikan telapak tangannya dengan lembut dan sekumpulan api berwarna hijau dimuntahkan ke dalam kuali obat. Segera, suhu nyala api berwarna hijau sekali lagi melonjak. Setelah beberapa saat, itu benar-benar menelan cahaya 7 warna yang menolak dalam satu gerakan. Begitu cahaya 7 warna menghilang, bunga 7 warna itu segera menjadi lemah tak tertahankan. Hanya dengan satu gerakan dari nyala semai, kelopak bunganya dengan cepat layu. Tetesan embun 7 warna merembes keluar dari kelopak bunga yang layu dan berkedip dengan kilau yang aneh. Saat bunga 7 warna itu benar-benar layu, banyak tetesan kecil dari tetesan embun 7 warna mulai perlahan bergabung bersama, seperti mutiara cerah yang memancarkan cahaya 7 warna, tampak sangat menarik. Seharusnya seperti ini, bukan? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak lama setelah tetesan embun 7 warna muncul, dia menarik nyala api. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan penutup kuali dibuka. Tetesan embun 7 warna terbang keluar dan menggambar busur pelangi di udara. Tetesan embun 7 warna yang terbang perlahan ditangguhkan sekitar setengah inci dari telapak tangan Xiao Yan. Saat itu bergerak, cahaya 7 warna yang lemah itu perlahan mengembang dan menyusut. Ini, bagaimana cara menggunakannya? Xiao Yan mengedipkan matanya dengan tidak yakin. Dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyapu sekali,
hanya untuk menyadari bahwa titik embun 7 warna mengandung sejenis energi aneh yang akan menyebabkan roh melompat ke girangan. Namun, apa yang perlu dia lakukan agar Yaolau menyerapnya? Xiao Yan menggerakkan tangan kanannya sedikit lebih rendah dan memperpendek jarak antara tetesan embun 7 warna dan cincin hitam gelap di tangan kirinya. Dengan senyum pahit, dia berkata, "Jangan bilang padaku bahwa aku harus membuangnya begitu saja." Xiao Yan tahu bahwa cincin hitam gelap ini juga mengandung kemampuan penyimpanan yang mirip dengan cincin penyimpanan. Namun, benda ini tampaknya hanya mendengarkan perintah Yaolau. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan, tidak mungkin baginya untuk masuk. Xiao Yan kesal sebentar dengan cemberut, tapi masih tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Dia hanya bisa dengan hati-hati menempelkan titik embun 7 warna ke arah cincin hitam gelap. Menyusul pemendekan jarak antara dua hal, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa cincin hitam gelap yang selalu tampak kuno dan dalam tiba-tiba menjadi lebih terang. Ini memang efektif. Sebuah kegembiraan besar muncul di hati Xiao Yan saat dia menemukan kejadian ini. Dia tidak ragu lagi. Dengan gerakan tangannya, tetesan embun 7 warna tiba-tiba menabrak cincin itu. Tabrakan di antara keduanya tidak menyebabkan titik embun 7 warna terlepas dari ring. Sebaliknya, anehnya itu melekat pada permukaan cincin. Dalam sekejap, cincin hitam gelap itu tampaknya telah berubah menjadi sesuatu yang terbuat dari 7 warna berbeda. Saat cahaya 7 warna mekar, cahaya berwarna hitam secara bertahap dipancarkan dari dalam cincin hitam gelap. Cahaya 7 warna tampaknya ditelan oleh cahaya berwarna hitam yang menyinari itu, menjadi lebih lemah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mengikuti melemahnya cahaya 7 warna, yang berwarna hitam menjadi semakin pekat. Mengamati kejadian aneh yang terjadi di atas ring, kegembiraan liar muncul di wajah Xiao Yan. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada roh yang dia kenal dengan perlahan pulih. Cahaya gelap di cincin berwarna hitam menjadi semakin pekat. Akhirnya, itu tampak seperti lubang tanpa dasar. Pada satu contoh, cincin itu tiba-tiba jatuh dari jari Xiao Yan dan perlahan tergantung di depan yang terakhir. Cahaya hitam pekat ditarik dan dimuntahkan sambil mengulangi siklus ini tanpa lelah. "Guru, apakah kamu sudah bangun?" Saat dia menatap cincin hitam gelap di depannya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan agak gelisah. Tidak ada jawaban untuk kata-kata Xiao Yan. Cincin hitam gelap hanya melayang seperti ini, tapi sosok Yaolau tidak muncul seperti yang dibayangkan Xiao Yan. Apa yang terjadi? Xiao Yan membuka mulutnya sedikit, merasa sedikit tersesat. Dia akan mengulurkan tangannya untuk mengambil cincin itu ketika yang terakhir, yang selama ini diam, tiba-tiba bergetar hebat. Kekuatan spiritual yang luas dan menakutkan tiba-tiba berubah menjadi bentuk riak dan pecah dengan cincin di tengahnya. Ledakan energi spiritual yang tiba-tiba muncul menyebabkan ekspresi Xiao Yan sangat berubah. Jika gelombang penyerangan spiritual yang menakutkan ini menyerang dia, kemungkinan besar rohnya akan langsung hancur. Mata Xiao Yan menatap tajam pada riak energi spiritual yang telah menyebar. Dia dengan paksa menekan kepanikan di dalam hatinya. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari serangan pada jarak sejauh ini. Selain itu, ia juga yakin bahwa Yaolau tidak akan menyakitinya. Riak energi spiritual melonjak dengan cara seperti kilat. Tepat sebelum bersentuhan dengan Xiao Yan, wilayah riak tertentu tiba-tiba berhenti dan kemudian menghilang. Serangan riak spiritual melompati Xiao Yan dan dengan keras melonjak ke atap. Gluk! Riak spiritual yang samar-samar tidak merusak apapun di atap yang kosong dari orang-orang. Namun, di bawah titik hitam gelap, sesosok manusia tiba-tiba terlempar keluar. Seteguk darah segar tanpa sengaja dimuntahkan. Sinar bulan yang tersebar pada sosok itu menampakkan wajah tua dengan corak agak gelap. Ini buruk. Orang itu telah terbangun lagi. Di masa depan, saya tidak bisa berada begitu dekat dengannya. Bajingan ini. Dia tahu bahwa saya tidak memiliki niat jahat, namun dia masih menggunakan serangan yang begitu kuat. Bayangan hitam menghapus jejak darah dari sudut mulutnya saat dia dimarahi. Jari-jari kakinya dengan lembut menekan ruang kosong, dan kemudian tubuhnya menghilang jauh ke dalam kegelapan dalam beberapa kilatan. Di kota terpencil puluhan kilometer dari ibu kota, Hai Bodong dengan acuh tak acuh menatap patung es manusia di bawahnya. Dia dengan sembarangan melemparkan daun yang jatuh ke patung es.
Daun yang jatuh melayang di udara saat perlahan turun. Catatan, ya, ini Yanli. Ayo pergi. Hai Bodong mengangkat kepalanya dan berbicara kepada dua bayangan di cabang pohon di atasnya sambil tersenyum. Iya. Fama dan Jialau sedikit mengangguk. Mereka baru saja akan bergerak ketika wajah mereka tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, mereka menoleh dan mengarahkan pandangan mereka ke ibu kota besar yang jauh. Benar-benar semangat yang kuat. Seruan keluar secara bersamaan dari mulut mereka berdua tanpa perencanaan sebelumnya. Segera, keduanya saling pandang dan keduanya bisa melihat ekspresi muram di kedua mata mereka. Kenapa ada orang sekuat itu muncul di ibu kota? Mengapa kami tidak mendengar kabar apapun? Jialau berkata dengan suara lembut dan dalam. Sebagai penjaga keluarga kekaisaran, dia harus segera menyadari ada orang kuat yang tiba-tiba muncul di ibu kota. Saya tidak tahu. Semangat ini terlalu kuat, jauh dari apa yang bisa saya bandingkan dengan. Suara lembut Fama tercekat. Di pohon lain, Hai Bodong juga menoleh dan menatap ke arah ibu kota. Mulutnya sedikit melebar dan kejutan berangsur-angsur muncul di matanya. Kekuatan spiritual ini tampaknya berasal dari dalam tubuh kecil Xiaoyan itu? Apakah dia sudah memulihkan kekuatannya? Ayo pergi. Kita harus kembali dan melihatnya. Hai Bodong menyipitkan matanya. Dia tidak memberitahu Famha atau Jialau tentang asal mula kekuatan spiritual ini. Dia hanya mengatakan sesuatu secara acak dan dalam sekejap, terbang cepat menuju ibu kota. Iya. Famha dan Jialau mengangguk. Tubuh mereka melonjak dan mengikuti di belakang Hai Bodong. Saat mereka bertiga menghilang, daun yang melayang dan jatuh akhirnya mendarat di pahatan es. Segera, suara retakan yang jelas muncul dan patung es itu tiba-tiba pecah. Debu es memenuhi langit sebelum perlahan menghilang di bawah cahaya bulan. Bab 329 Diskusi Malam. Di dalam ruangan, tangan Xiao yang ditempatkan secara protektif di depan wajahnya. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan melihat melalui celah di antara tangannya dan menatap cincin berwarna hitam di depannya yang sekali lagi tenang. Baru saat itulah dia menurunkan lengannya. Dia memeriksa tubuhnya, yang tampaknya tidak mengalami deformasi apapun. Pakaian Xiao Yan, yang tampak menonjol setelah menerima pukulan dari riak spiritual telah perlahan diturunkan. Setelah merasakan bahwa tidak ada perasaan tidak nyaman yang dipancarkan dari tubuhnya, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya dan menatap cincin penyimpanan berwarna hitam di depannya. Namun, ia tetap tak melihat sosok Yao Lao. Apa sebenarnya yang terjadi? Xiao Yan sedikit mengernyit dan bergumam tidak yakin. Dia memanggil sekali lagi, tapi cincin hitam gelap itu hanya memancarkan cahaya berwarna gelap. Itu tidak memberikan tanggapan apapun, bahkan tidak ada gerakan spiritual sedikit pun. Sebaliknya, itu sepi seperti genangan air yang tergenang. Jangan bilang kalau itu gagal. Tapi riak spiritual tadi memang milik guru. Wajah Xiao yang sedikit bingung dan kecewa setelah menunggu lama tanpa menyaksikan respon apapun. Jika Yao Lao benar-benar terbangun, kemungkinan besar dia akan segera membalas Xiao Yan di hati yang terakhir. Namun, situasi saat ini sepertinya hanya menyiratkan bahwa semangat Yao Lao masih dibatasi oleh sesuatu. Oleh karena itu, dia tidak bisa secara acak berbicara dengan Xiao Yan seperti yang dia lakukan di masa lalu. Terlepas dari apa situasinya, Xiao Yan setidaknya bisa mengatakan dari cahaya yang dipancarkan oleh cincin berwarna hitam bahwa kondisi Yao Lao jauh lebih baik dibandingkan dengan saat yang terakhir jatuh tertidur. Dari kelihatannya, 7 air liur roh hijau ajaib memang memiliki beberapa efek. Setelah menatap cincin yang ditangguhkan di depannya untuk waktu yang lama, Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia mengulurkan tangannya dan meraih cincin itu dan sekali lagi meletakkannya di jarinya. Kali ini, cincin tersebut tidak menunjukkan perlawanan apapun. Cahaya gelap terus terang untuk beberapa saat sebelum benar-benar menghilang. Cincin hitam itu menjadi seperti yang terlihat di masa lalu, tampak tidak mencolok. Saat jarinya perlahan menyentuh cincin berwarna hitam, yang telah kembali tenang, Xiao Yan juga mengusap dahinya. Beberapa saat kemudian, setelah tertawa getir dia dengan lembut bergumam. Guru, yakinlah bahwa saya akan terus mencari cara untuk membantu Anda pulih lebih cepat. Xiao Yan menghela nafas sekali lagi.
Dia baru saja akan mengatur nafasnya dan mulai berlatih ketika tatapannya tiba-tiba mengarah ke jendela. Suara angin tajam yang membawa udara sedingin es mengalir ke arahnya dari arah itu. Saat jendela dibuka paksa, sosok Hai Bodong muncul di dalam ruangan. Yang terakhir menatap Xiao Yan dan terkejut saat dia bertanya. Apakah kamu sudah sembuh? Mendengar ini, Xiao Yan bingung. Segera, dia merasa sedikit lega. Pertanyaan itu kemungkinan besar karena riak spiritual yang menakutkan sebelumnya. Orang yang kuat di kelas yang sama dengan Hai Bodong sangat sensitif terhadap gerakan spiritual sebesar itu. Saya telah memperoleh 7 air liur roh hijau ajaib dan baru saja menelannya. Kekuatan spiritual saya memang tiba-tiba pulih. Sayangnya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sekali lagi menjadi sunyi setelah beberapa saat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan mengatakan kebohongan parsial. Hai Bodong kaget. Beberapa saat kemudian, dia memberikan senyuman pahit dan berkata, jadi maksudmu kamu masih belum sembuh? Jangan bilang kalau 7 air liur roh hijau ajaib tidak berpengaruh. Saya juga tidak terlalu yakin, tetapi setidaknya saya dapat merasakan kekuatan spiritual yang belum pulih. Sebelumnya, saya sama sekali tidak memiliki perasaan seperti itu. Dari kelihatannya, 7 air liur roh hijau ajaib memang memiliki beberapa efek. Xiao Yan berkata agak tak berdaya. Sepertinya saya hanya dapat menemukan beberapa metode lain untuk memulihkan kekuatan spiritual. Untuk berpikir bahwa aku bahagia atas apapun. Hai Bodong menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia duduk di kursi dan berkata, jika Anda telah memulihkan kekuatan Anda, faktor keamanan kami saat Anda pergi ke Sekte Awan Berkabut kali ini akan meningkat pesat. Jika belum, itu akan sangat berbahaya bahkan dengan perlindungan saya. Sekte Awan Berkabut memiliki tradisi yang panjang. Kekuatan para tetua itu semua sangat kuat. Selain itu, ada serangan gabungan teknik Dou yang sangat bagus dilakukan oleh anggota Sekte Awan Berkabut. Superposisi serangan mereka adalah pedang tajam yang bahkan harus aku hindari. Dengan Dou Huang sepertimu, seharusnya tidak mungkin bagi siapapun untuk menghentikan kami melarikan diri bahkan jika kami tidak bisa mengalahkan mereka, bukan? Xiao Yan bercanda. Pemikiranmu terlalu sederhana, Hai Bodong menggelengkan kepalanya. Dia terdiam sesaat ketika dia tiba-tiba menatap Xiao Yan. Dengan suara rendah, dia berkata, anak kecil, dalam waktu 1 hari, kamu akan pergi ke Sekte Awan Berkabut. Saya pikir ada sesuatu yang harus kita setujui sebelumnya. Saat dia melihat wajah Hai Bodong yang tiba-tiba menjadi sangat serius, Xiao Yan sedikit terkejut. Dia segera menganggukkan kepalanya dengan tenang sebelum berkata, bicaralah. Saat itu saya telah mengatakan bahwa saya akan mencoba yang terbaik untuk memastikan keselamatan Anda. Namun, ini hanya dengan prasyarat untuk tidak menyinggung Sekte Awan Berkabut. Kamu seharusnya sudah tahu kalau hubunganku dengan klan primer cukup dalam. Oleh karena itu, tindakan apapun yang saya lakukan akan melibatkan klan primer. Meskipun mereka mungkin tampak seperti kekuatan dengan bobot yang cukup banyak sebagai salah satu dari 3 klan besar di Kekaisaran Jiama, Anda harus tahu bahwa ada kekuatan lain di Kekaisaran Jiama. Jika kita berbicara tentang memiliki kekuatan yang solid, Sekte Awan Berkabut akan mengambil posisi teratas. Tradisi ribuan dan ratusan tahun ini adalah sesuatu yang bahkan keluarga Kekaisaran Jiamha tidak dapat membandingkannya. Tentu saja, ini tidak termasuk kekuatan terintegrasi. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Kamu harus memahami dengan jelas bahwa meskipun umur manusia di benua Douki terbatas, jika seseorang berhasil meningkatkan kelasnya dalam umurnya, seseorang dapat memperpanjangnya. Pemimpin sekte terakhir dari Sekte Awan Berkabut, Yun Shan, sudah memiliki kekuatan bintang 8 Dou Huang ketika dia menyerahkan posisi pemimpin sekte kepada Yun Yun. Pada saat itu, masih ada cukup banyak waktu sampai akhir hayatnya. Selama tahun-tahun ini, jarang ada yang mendengar kabar darinya. Namun, tidak mendengar tentang dia tidak berarti bahwa dia telah meninggal. Hai Bodong perlahan berkata, maksudmu, pemimpin Sekte Awan Berkabut sebelumnya mungkin masih hidup? Xiao Yan mengatupkan bibirnya dan dengan lembut bertanya. Meskipun saya tidak bisa memastikan, kemungkinan ini benar cukup besar. Jika dia masih hidup, saya pikir dia seharusnya sudah menerobos penghalang Dou Huang dan menjadi Dou Zong.
Hai Bodong menghela nafas dan berkata, oleh karena itu, jika memungkinkan, cobalah yang terbaik untuk menghindari konflik yang terlalu besar dengan sekte awan berkabut. Jika tidak, ketika saatnya tiba, bahkan jika Anda, Famaha, dan orang tua Jia Xingtian memiliki beberapa persahabatan, mereka harus memikirkan gambaran besarnya dan tidak akan menyinggung sekte awan berkabut hanya karena Anda. Catatan, Jia Xingtian, Jia Lao. Ekspresi Xiao Yan tenang, tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata Hai Bodong. Dia tidak pernah memiliki pikiran mewah seperti itu. Dia hanya mengenal Famha dan Jia Lao kurang dari setengah bulan. Terlalu banyak angan-angan jika dia ingin mereka menjadi musuh dengan kekuatan terbesar dari kekaisaran Jia Ma hanya karena dia. Jika sekte awan berkabut dan aku benar-benar mencapai titik di mana kita menjadi musuh, kupikir Hai Tua juga akan memilih untuk mundur, bukan? Xiao Yan tiba-tiba berkata dengan suara lembut. Dia jelas mengerti bahwa dia dan Hai Bodong hanya memiliki hubungan bisnis. Jika bukan karena pil ungu pemulihan spiritual, kemungkinan mereka berdua akan berpisah. Hai Bodong diam. Dia mengangkat matanya dan menatap ekspresi tenang pemuda itu. Beberapa saat kemudian, dia berkata, selama Yuntian tidak muncul, makna di balik kata-katanya sangat jelas. Jika pemimpin sekte awan berkabut sebelumnya muncul, dia hanya bisa memikirkan klan primer dan berhenti mengganggu masalah antara Xiao Yan dan sekte awan berkabut. Ah, anak kecil. Kamu masih muda. Dengan bakat Anda, potensi Anda di masa depan tidak akan terbatas. Sebelum Anda menjadi orang yang benar-benar kuat, Anda harus bertahan. Memiliki tepi yang terlalu tajam tidak menguntungkan Anda. Tidak akan terlambat untuk bertarung dengan sekte awan berkabut begitu Anda dapat dengan bebas mengontrol kekuatan besar di dalam tubuh Anda. Hai Bodong menepuk bahu Xiao Yan dan berkata dengan serius dan prihatin. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Jika dia mengecualikan kekuatan guru, dia hanya akan berada di kelas Dousi. Di sekte awan berkabut di mana yang kuat ada di mana-mana, orang dapat menemukan banyak level yang mirip dengannya hanya dengan meraihnya secara acak. Dia masih muda. Ini adalah aset terbesarnya. Baiklah. Saya telah mengatakan semua ini karena saya ingin mengingatkan Anda pada saat-saat terakhir ini untuk berhati-hati semaksimal mungkin ketika Anda tiba di sekte awan berkabut. Hai Bodong tersenyum dan berdiri. Dia terus tersenyum saat berbicara dengan Xiao Yan. Ini sudah sangat larut. Kamu harus istirahat. Istirahatlah besok dan pergilah ke sekte awan berkabut. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit saat pandangannya mengikuti Hai Bodong keluar dari ruangan. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas panjang. Kata-kata Hai Bodong ini telah membuatnya lebih terjaga. Meskipun tampak bahwa Fama dan Jia Lao, orang-orang kuat di antara puncak kekaisaran, sangat bersahabat dengannya, semua ini sebagian besar dibangun tanpa mengetahui latar belakang Xiao Yan dan guru misterius yang tidak ada di belakangnya. Dalam menghadapi peristiwa besar, seperti konflik Xiao Yan dengan sekte awan berkabut, yang bisa menarik mereka ke pusaran air, mereka pasti tidak akan menjadi musuh dengan sekte awan berkabut karena Xiao Yan. Realitas selalu kejam. Xiao Yan berbaring di tempat tidur empuk. Tangannya menopang bagian belakang kepalanya saat dia menatap tirai tempat tidur di atasnya. Dia perlahan menutup matanya, hanya untuk tiba-tiba membukanya beberapa saat kemudian. Namun, tidak ada lagi ketakutan sedikit pun dari makhluk besar di dalam mata hitamnya yang gelap. Orang bisa mengatakan itu adalah keberanian dari kaum muda atau bahwa dia terlalu sombong, tetapi dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan memilih untuk menyerah pergi ke sekte awan berkabut untuk alasan apapun. Lupakan tentang sekte awan berkabut yang berpotensi memiliki Douzong. Bahkan jika mereka memiliki Dousheng, dia pasti akan muncul seperti yang dia janjikan. Jika orang tidak menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Xiao Yan dengan erat mengerutkan bibirnya menjadi garis tipis. Dia keras kepala karena dia lembut. Jika sekte awan berkabut benar-benar bermaksud untuk menggertaknya dengan kekuatan mereka, Xiao Yan hanya bisa menggunakan kenyataan untuk memberitahu mereka bahwa dia bukanlah lumpur yang bisa mereka uleni. Terlepas dari apa yang terjadi, saya harus menang dalam perjanjian 3 tahun. Ini karena saya membutuhkannya untuk membuktikan bahwa 3 tahun latihan keras saya sangat berharga.
Jika saya gagal, 3 tahun pelatihan saya akan sia-sia dan menjadi sama sekali tidak berharga. Xiao Yan mengencangkan tinjunya. Dia menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya dan melompat. Dia kemudian duduk bersila di tempat tidur. Nalan Yanran, tunggu saja. Xiao Yan bergumam pelan di dalam hatinya. Tangannya menunjukkan segel pelatihan dan tubuhnya sedikit gemetar. Setelah itu, Xiao Yan menenangkan emosinya dan dengan cepat masuk ke mode pelatihannya. Karena Youlau tidak muncul seperti yang dia bayangkan, Xiao Yan telah memutuskan bahwa dia akan menyesuaikan kondisinya ke puncak malam ini. Besok, dia akan mengonsumsi pil semangat hijau 3 garis, dan menerobos penghalang Dousi, melangkah ke kelas Dousi. Kali ini, dia pasti tidak bisa gagal. Bab 330 mengonsumsi pil semangat hijau 3 garis. Dengan itu berubah menjadi bayangan berwarna perak yang melesat ke arah Xiao Yan. Keesokan paginya, cahaya hangat masuk dari celah antara jendela dan sinar kecil berwarna putih menyebar di lantai ruangan. Sinar cahaya itu perlahan meregang, sebelum akhirnya naik ke atas tempat tidur dan menyinari wajah pemuda yang sedang duduk bersila di atasnya. Merasakan perasaan hangat dari dunia luar, wajah pendiam pemuda itu bergerak sedikit. Sesaat kemudian, matanya, yang tertutup rapat, perlahan terbuka, menampakkan sepasang pupil hitam yang gelap, tenang, dan acuh tak acuh. Xiao Yan memutar tubuhnya sejenak, sebelum melompat turun dari tempat tidur dengan luas. Dia membuka pintu, hanya untuk terkejut melihat ruang pribadi kosong di belakangnya. Sepertinya Hai Bodong telah pergi karena ada yang harus dia lakukan. Namun, ini mungkin lebih baik karena Xiao Yan bisa menghindari diganggu. Setelah sembarangan mencuci di kamar pribadi, Xiao Yan membalik tanda berwarna hijau dan merah di dekat pintu sehingga merahnya muncul menghadap keluar, menunjukkan bahwa dia tidak ingin diganggu. Setelah dia menyelesaikan semua persiapannya, Xiao Yan merasa yakin dan kembali ke kamar. Dia membuka jendela, membiarkan sinar matahari pagi yang hangat menyebar ke tubuhnya. Perasaan hangat dan santai ini menyebabkan orang merasa sedikit malas, tetapi juga menyebabkan suasana hati Xiao Yan naik ke keheningan di mana fluktuasi apapun sulit dibentuk. Xiao Yan berdiri diam di samping jendela, hanya membalikkan tubuhnya lama kemudian. Seseorang tidak bisa melihat sedikit pun kegembiraan atau kemarahan di wajahnya yang tenang. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan lampu hijau tiba-tiba, perlahan, bangkit darinya. Cahaya hijau tumbuh bersama angin dan berubah menjadi tempat duduk teratai berwarna hijau yang memancarkan cahaya hijau samar. Kursi teratai digantung di depan Xiao Yan saat itu sedikit melayang. Menekan tanah dengan lembut dengan jari-jari kakinya, tubuh Xiao Yan melonjak dan mendarat dengan mantap di kursi teratai hijau. Dia kemudian duduk bersila di atasnya. Ketika tubuhnya bersentuhan dengan tempat duduk teratai hijau, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa dia tampak jauh lebih peka terhadap energi alam di sekitarnya. Kursi inti ini benar-benar layak menjadi sesuatu yang dibuat dari sumber yang sama dengan inti api teratai hijau. Xiao Yan mengguncang jari-jarinya dan pil obat berwarna hijau yang dikelilingi oleh 3 garis pil muncul di antara jari-jarinya. Dia menundukkan kepalanya dan mempelajari pil obat ini yang telah berhasil disempurnakan setelah menghabiskan semua kekuatannya. Dia terdiam lama sebelum dia berkata dengan lembut. Kali ini, saya tidak bisa gagal. Jika tidak. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghirup udara keruh. Dia perlahan menutup matanya dan membentuk segel pelatihan dengan kedua tangannya. Naik turunnya dadanya semakin mulus. Tidak lama setelah Xiao Yan memejamkan mata, hawa tenang yang mengelilinginya dengan tenang mulai berfluktuasi, seperti permukaan danau yang ketenangannya tiba-tiba dipatahkan oleh batu yang terlempar ke dalamnya. Banyak aliran energi, yang bisa dilihat dengan mata telanjang, merembes keluar dari udara. Mereka berputar di sekitar teratai hijau untuk beberapa saat sebelum berubah menjadi puluhan ribu benang energi yang mulai mengalir ke Xiao Yan. Ketika mereka melewati penghalang cahaya hijau, yang dipancarkan teratai hijau, mereka dengan cepat menjalani pemurnian awal. Setelah itu, mereka masing-masing membawa sedikit energi murni dari teratai hijau saat mereka mengikuti napas Xiao Yan dan masuk ke dalam tubuhnya. Begitu energi ini memasuki tubuhnya, mereka dengan mudah dikendalikan oleh pikiran Xiao Yan. Mereka dipindahkan sepanjang rute metode Qi karena diedarkan sekali. Kotoran dalam setiap benang energi dimurnikan sepenuhnya, hanya menyisakan sedikit energi murni yang dituangkan ke pusaran.
Xiao Yan perlahan menyerap energi dari lingkungan luar. Beberapa saat kemudian, ketika semuanya kembali normal, Xiao Yan bersiap untuk menjentikan jarinya ke 3 garis pil roh hijau yang terletak di dalam 2 jarinya. Dengan cara yang terampil, dia menjentikannya ke mulutnya yang terbuka. Sebelum Xiao Yan bisa bereaksi, segera setelah, pil semangat hijau 3 garis masuk ke mulutnya dan larut. Pil semangat hijau 3 garis, dengan cepat berubah menjadi 3 gelombang energi murni, dengan setiap bagian semakin kuat dari yang terakhir. Mereka mengikuti tenggorokannya dan berguling-guling ke bawah. Akhirnya, mereka mengalir ke jalur Qi-nya dengan raungan marah. Pada saat 3 bagian energi memasuki jalur Qi-nya, tangan Xiao Yan yang menjaga segel pelatihan tiba-tiba bergetar. Dia menyadari bahwa dari 3 bagian energi, 2 di antaranya tiba-tiba memancarkan suhu tinggi yang sebanding dengan nyala api yang menyala saat ini. Energi berwarna putih lainnya telah menjadi sedingin es. Dimanapun udara dingin dari energi melewatinya, embun beku tipis benar-benar akan muncul di dinding jalur Qi-nya. Perasaan panas dan dingin ini hampir menyebabkan Xiao Yan, yang tidak siap, menarik diri dari mode pelatihannya. Beruntung reaksinya cepat dan dia dengan cepat menenangkan semangatnya. Saat dia mengatupkan giginya, menahan rasa sakit yang aneh dan merasakan 3 jenis energi dengan suhu yang berbeda, dia samar-samar mengerti sedikit. Pola ketiga jenis energi ini mirip dengan 3 jenis nyala api yang dia gunakan saat itu, ketika dia memperbaiki pil obat. Jangan bilang padaku bahwa yang disebut, pil semangat hijau 3 garis. Sebenarnya adalah sesuatu yang menyerap energi api ke dalamnya dan kemudian menggunakan energi yang terkandung di dalamnya untuk meniru nyala api. Xiao Yan tiba-tiba menyadari di dalam hatinya. Dia segera dan dengan cepat menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya. Dengan pikiran, gelombang dou Qi berwarna hijau bergolak dari dalam pusaran bergerak di sepanjang jalur Qi saat mereka melonjak keluar. Akhirnya, mereka sampai pada tabrakan hebat dengan energi dari pil semangat hijau 3 garis di tempat tertentu dalam jalur Qi-nya. Bang! Saat dia mendengar suara teredam lembut yang dipancarkan dari dalam tubuhnya, tenggorokan Xiao Yan juga mengeluarkan erangan lembut. Wajahnya memerah. Segel di tangannya berubah dan pikirannya mulai mengarahkan ke 3 kelompok energi ini, yang telah kehilangan sebagian kekuatan mereka dalam benturan dengan dou Qi. Dia memindahkannya di sepanjang rute metode Qi dan mulai mengedarkannya dengan cepat. Selama peredaran, 2 energi panas dan 1 energi dingin mulai terjalin satu sama lain dan benar-benar dapat bergabung bersama dengan cara yang sangat harmonis. Dari waktu ke waktu, itu akan memancarkan suhu rendah atau tinggi yang berbeda. Hal ini menyebabkan Xiao Yan sangat menderita. Jika dia tahu bahwa api yang digunakan untuk memurnikan pil itu terkait dengan kekuatan saat mengonsumsi pil obat, dia tidak akan menggunakan api tulang dingin dengan cara yang tidak ragu-ragu. Serangan yang sebelumnya dimulai oleh dou Qi-nya mungkin menyebabkan efek obat pil semangat hijau 3 garis sedikit melemah. Namun, ketika 3 jenis energi dengan sempurna bergabung menjadi energi yang memiliki 3 warna saat diedarkan di sekitar rute metode Qi, ukuran energi tiba-tiba berkembang pesat. Saat ukurannya dikeluarkan, Xiao Yan bahkan bisa samar-samar mendengar raungan bersemangat yang dipancarkan energi. Sebelum dia bisa bereaksi, energi 3 warna dalam jalur Qi-nya langsung menjadi seperti kereta yang dengan cepat melaju dan mulai beredar dengan cara yang ditaati dalam jalur Qi-nya. Xiao Yan terkejut dan baru saja bersiap untuk mengendalikannya dengan sekuat tenaga saat energi 3 warna tiba-tiba berhenti. Kolom energi kecil yang tak terhitung jumlahnya terbagi darinya. Akhirnya, di bawah tatapan tertegun Xiao Yan, mereka mengikuti jalur Qi di tubuhnya dan mengalir dengan bergejolak ke segala arah. Bahkan beberapa jalur Qi yang tidak pernah disentuh Xiao Yan di masa lalu dipukul dengan keras oleh benang energi yang bertabrakan secara acak ini saat mereka menerobos masuk. Setetes keringat dingin perlahan mengalir di dahi Xiao Yan. Sudut mulutnya bergetar tiba-tiba. Pada saat ini, seluruh wajahnya menjadi berkerut karena kesakitan. Udara dingin yang mendesis merembes keluar dari celah di antara giginya. Di dalam tubuhnya, kelompok kecil energi yang tak terhitung jumlahnya secara brutal bergegas ke beberapa jalur Qi sempit yang belum pernah dicapai Xiao Yan, mengeluarkan suara yang mirip dengan bambu yang robek. Energi melesat melewati seperti sungai yang mengalir dan jalur Qi yang sempit dan ketat dengan cepat diperluas.
Banyak retakan yang sangat tipis muncul di jalur Qi. Dari dalam retakan, cahaya samar keluar. Ini adalah pertanda bahwa jalur Qi tidak bisa menahan ekspansi kekerasan dan akan pecah. Saat garis retakan jalur Qi secara bertahap diperbesar, energi kecil 3 warna yang melesat melewati cairan berwarna putih yang tak terhitung jumlahnya. Cairan ini yang berisi udara dingin dengan cepat menempel ke permukaan dinding jalur Qi yang akan pecah. Setelah itu, mereka meresap ke dalam dinding jalur Qi. Saat cairan dingin melakukannya, garis retakan sebenarnya mulai menyusut perlahan. Sesaat kemudian, garis retakan di jalur Qi benar-benar menghilang. Namun, jalur Qi kecil di masa lalu yang hanya bisa menampung sedikit energi yang melewatinya, telah mengalami perubahan total dalam penampilan dan ukurannya. Adegan yang mirip dengan ini saat ini terjadi di jalur Qi yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh Xiaoyan. Meskipun rasa sakit yang hebat hampir menyebabkan Xiaoyan pingsan, jalur Qi yang sedang diperluas dengan cepat, menyebabkan dia mengerti bahwa jika dia bertahan, itu akan sangat bermanfaat baginya. Selama semua jalur Qi kecil ini dibuka, kecepatan dia mengirim Dou Qi di masa depan tidak diragukan lagi akan jauh lebih cepat. Jika dia bisa mengendalikan Dou Qi-nya seperti yang dia lakukan melalui lengannya dalam pertempuran, dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Energi yang dipisahkan terus bergegas ke depan setelah membuka jalur Qi kecil. Orang bisa mendengar suara seret lembut saat kolom energi 3 warna kecil diludahi dari pori-pori di permukaan tubuh Xiaoyan. Tidak lama setelah suara pertama muncul, tubuh Xiaoyan tiba-tiba mulai bergetar berulang kali. Kelompok demi kelompok energi 3 warna mulai menyembur keluar dari pori-porinya seperti air mancur. Dalam sekejap, mereka menyebabkan Xiaoyan tampak seperti ketel dengan banyak lubang. Energi itu melesat selama beberapa detik sebelum benar-benar menghilang. Namun, setelah energi menghilang, darah mulai keluar dari pori-pori ini. Saat darah perlahan mengalir, setengah dari Xiaoyan berlumuran darah. Pori-pori yang mengembang perlahan mulai pulih ke keadaan normal. Namun, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap kali dia mengganti segel pelatihannya, pori-pori yang telah terbuka sedemikian rupa sehingga terhubung ke jalur Qi sebenarnya akan menjadi seperti terowongan angin karena mereka dengan liar menyerap energi dunia luar di kecepatan cepat yang setidaknya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Rasa sakit yang hebat di dalam jalur Qi kecil itu berangsur-angsur menghilang, menyebabkan Xiaoyan menghela nafas lega. Akhirnya, dia berhenti terganggu dan sepenuhnya memusatkan perhatiannya pada kelompok terbesar dari energi 3 warna yang masih melonjak di sepanjang rute metode Qi. Saat pikirannya menyaksikan energi 3 warna yang tampaknya tidak tahu arti lelah, Xiaoyan merasakan sedikit sakit kepala. Dia tidak menyangka bahwa pil semangat hijau 3 garis ini benar-benar akan mengandung energi dalam jumlah besar. Sesaat yang lalu, hanya energi yang telah dipisahkan dari tubuh utama yang mampu membuka beberapa jalur Qi kecil dan langsung menghubungkannya ke pori-pori di permukaan kulitnya. Di sisi lain, hanya sebagian kecil dari energi tubuh utama ini yang telah dimurnikan setelah beredar selama beberapa putaran di sekitar rute metode Qi. Menurut kecepatan ini, berapa lama dia perlu menyempurnakan semuanya? Xiaoyan dengan lembut menghirup udara saat dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Aku hanya bisa menggunakan inti api teratai hijau. Saat desahan jatuh, Xiaoyan menyampaikan niatnya. Energi cair di sekitar pusaran, yang seperti danau kecil yang berputar di sekitar roh penerimaan, di tengah, mulai berputar dengan cepat. Banyak gumpalan api berwarna hijau ditembakkan dan di bawah kendali Xiaoyan, mulai dengan keras menerkam energi 3 warna. Saat keduanya bersentuhan, energi 3 warna menjadi seperti sepanci minyak mendidih karena tiba-tiba mulai melonjak. Bersambung ke episode 65. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.